Kembali bersama kami di News Pagi, pemirsa. Bersama saya Breman Athena dan juga rekan saya Yasmin Natania. Pemerintah daerah akan menindak tegas perempuan WNA yang viral karena tampil tanpa busana saat pertunjukan tari di Ubud, Bali. Turis asal Jerman itu segera dipulangkan ke negara asalnya. Pemerintah daerah Bali segera mendeportasi turis perempuan asal Jerman yang tampil tanpa busana saat pertunjukan tari di Ubud. Pihak keluarga telah konsultasi dengan konsulat Jerman agar bisa datang ke Bali. Diduga turis ini mengalami depresi karena kehabisan uang selama tinggal di Bali. Mudah-mudahan cepat sembuh. Sudah sembuh, sudah disiapkan untuk dipulangkan, deportasi. Tapi karena ini ada gejala gangguan jiwa, harus didampingi oleh keluarganya. Jadi keluarganya sudah dihubungi oleh pihak konsul Jerman supaya datang kembali dan mengantarkan anaknya. Hingga kini WNA berinisial DT ini masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pangli. Kondisi DT semakin membaik dari sebelumnya dan sudah bisa berkomunikasi. Namun demikian, pihak imigrasi tetap menunggu hasil observasi lengkap dari rumah sakit sebelum melakukan deportasi ke Jerman. Sebelum kami melakukan pendeportasian, kami juga harus melakukan pemeriksaan. Rumah Sakit Jiwa Bangli menyarankan apabila warga negara asing ini kembali ke negaranya agar didampingi keluarganya. WNA asal Jerman berinisial DT viral di media sosial karena nekat tampil tanpa busana saat pertunjukan tari di Puri Saraswati, Ubud. DT menerobos masuk melalui penjaga tiket sambil menanggalkan seluruh pakaiannya dan kemudian ikut menari di atas panggung. Dari Denpasar, Bali, Ferry Fadli, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak diterima ditegur karena merokok elektrik di dalam ruangan restoran cepat saji di Badung, Bali. Seorang WNA asal Rusia menganiaya satu keluarga. Akibat kejadian ini korban terluka di bahu kiri dan lututnya. Viral di media sosial, seorang WNA asal Rusia menganiaya satu keluarga di sebuah restoran cepat saji di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. WNA ini tak terima ditegur asisten manajer restoran karena merokok elektrik di dalam ruangan usai dilaporkan oleh satu keluarga WNI yang membawa bayi. Akibat penganiayaan, salah satu korban, RT Natalia, mengalami patah tulang bahu kiri, luka pada rahang kiri, dan kedua lututnya. Ibu korban yang berusia 70 tahun juga mengalami trauma. Korban sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap dapat segera diproses. Kan udah jelas, sudah banyak ada CCTV, sudah ada saksi dan hasil visum, jadi harusnya sudah bisa dijalankan oleh pihak berwenang. Saat ini prosesnya sampai di mana? Udah. Baru selesai BAP kemarin. Saya juga kan mau operasi kan dari kemarin kan bolak-balik karena dokternya harus lihat yang CT scan. Sekarang ternyata ada masalah rusuk karena baru berasa makin hari kesini makin berasa nih rusuk, kok sakit. Imigrasi sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk akan melakukan proses cekal. Dan kita kan tidak mengetahui ya keberadaan si WNA ini ya. Jadi apakah mereka kemana gitu kan, tapi yang jelas proses hukum kan tetap berjalan. Sementara itu, pelaku penyerangan kedua WNA asal Rusia, Andrei Ignatovic dan Polina Vlasiuk, tergores di pinggang, telinga, dan lengannya. Mereka juga melaporkan balik korban ke polisi karena sama-sama terluka. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Rokan Hilir Riau, Sulaiman, digerebek saat berduaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya di sebuah kamar hotel di Pekanbaru. Wanita tersebut diketahui merupakan Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dispenda Kabupaten Rokan Hilir. Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, digerebek oleh anggota Ditreskrimum Polda Riau di sebuah hotel di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kamis malam pada sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat digerebek, Sulaiman kedapatan berduaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya.
Polisi menyebut wanita tersebut merupakan oknum PNS berinisial DR yang merupakan Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dispenda Rokan Hilir. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi sudah memintai keterangan dan keduanya tidak ditahan karena tidak ada yang membuat laporan. Kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap perkara itu. Saat ini dalam proses penyelidikan. Boleh beritahu status kedua yang kita temukan bukan pasangan suami istri, Pak? Masing-masing sudah memiliki keluarga. Laki-laki sudah memiliki istri dan perempuannya atau wanitanya sudah memiliki suami. Kemudian statusnya adalah salah satu pejabat di Kabupaten Rohil untuk yang laki-laki, dan yang seorang perempuan adalah seorang PNS di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Terus tindak lanjut kita terhadap pasangan tersebut? Saat ini dalam proses penyelidikan, perkembangan lanjut nanti akan kita lihat untuk proses hasil. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan menerapkan jerat pasal baru dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan suami istri yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Pasal tersebut diterapkan karena kasus KDRT itu dilakukan berulang kali. Kasus suami istri di Depok, Jawa Barat yang saling lapor jadi korban KDRT ternyata pernah terjadi sebelumnya dan terjadi berulang. Hal tersebut disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Hengki Haryadi. Menurut Hengki, KDRT tersebut terjadi sejak tahun 2016 dan pernah dilaporkan ke polisi. Polisi pun akan menerapkan pasal baru jika hal tersebut terbukti. Oleh karenanya, karena ini perbuatan berulang, kami tambahkan pasal 64 KUHP atau forgeset handling. Perbuatan berlanjut, apabila ini benar dan kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Terkait kasus ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto langsung datang ke Polres Depok pada Kamis kemarin. Menurut Kapolda, proses hukum berjalan sesuai prosedur. Pasalnya, penetapan tersangka kepada keduanya ada unsur saling melukai. Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan rekan-rekan, saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan. Sebelumnya kasus KDRT viral di media sosial, bahkan mendapat perhatian dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Politikus PKS Bukhari Yusuf berencana melaporkan balik mantan istrinya terkait kasus KDRT. Sebelumnya kasus KDRT yang melibatkan anggota DPR dari fraksi PKS menggegerkan publik. Kasus tersebut bahkan telah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Politikus PKS Bukhari Yusuf berencana melaporkan balik mantan istrinya yang melaporkan ke polisi terkait kasus-kasus KDRT. Menurutnya laporan KDRT yang dilayangkan istrinya merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelumnya kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR gegerkan publik. Pelaku KDRT yakni anggota DPR dari fraksi Keadilan Sejahtera, Bukhari Yusuf. Bukhari dilaporkan istrinya keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasihat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polres Tabes, Kota Bandung. Namun pada 9 Mei, laporan tersebut dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena lokasi kejadian ada di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK, yang kemudian sejak Januari 2023 statusnya terlindung. Sementara itu, PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhari telah mundur dari anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut dan kini kasus fokus ditangani Bareskrim Mabes Polri. Pemirsa, kekasih Dito Mahendra, Nindi Ayunda, penuhi panggilan Bareskrim Polri dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menyeret tersangka Dito Mahendra.
Didampingi oleh kuasa hukumnya, Nindi Ayunda tiba di Bareskrim Mabes Polri pada Jumat siang. Nindi Ayunda akan diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menyeret Dito Mahendra. Pemeriksaan Nindi Ayunda juga dalam rangka mendeteksi keberadaan Dito Mahendra yang hingga kini masih buron. Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah 2 rumah Dito Mahendra di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan 2 senjata api jenis airsoft gun dan juga puluhan butir peluru. Pemirsa, Mario Dandi dan Shane Lucas tersangka penganiayaan David Ozora diserahkan ke Kejaksaan. Usai penyerahan, kini Mario dan Shane ditahan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Dua tersangka penganiayaan David Ozora hari ini diserahkan ke Kejaksaan. Keduanya diserahkan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Dengan penyerahan tersangka ini, maka sidang kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas akan segera digelar. Selama menunggu persidangan, keduanya ditahan di rumah tahanan kelas 1 Cipinang selama 20 hari. Dua tersangka ini sudah kita terima pada hari ini dan sudah dilakukan pemeriksaan secara formil para tersangkanya, dan saat ini penahanan telah beralih kepada jaksa penuntut umum selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Cipinang. Pada saat ini kami akan menyempurnakan surat dakwaan dan dalam waktu singkat kami akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan. Selain kedua tersangka, sejumlah barang bukti juga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Proses pemeriksaan hingga penyerahan berkas keduanya memakan waktu yang tidak sebentar. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan hingga berkas keduanya siap disidangkan. Tentunya memakan waktu yang cukup lama dalam hal ini, yaitu dalam rangka kesempurnaan berkas perkara. Ya, terhadap konstruksi pasal kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Sebelum diserahkan ke Kejaksaan, Mario sempat meminta maaf kepada keluarga David Ozora. Mario juga menyesal telah menganiaya David. Tentunya ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa, Mario? Sedikit, Mario. Iya, saya menyesal ya, Mario, ya. Oh, ya, meminta maaf ya. Mario Dandi dan Shane Lucas tidak hanya dijerat dengan pasal penganiayaan berat, keduanya juga dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain keduanya, kasus ini juga melibatkan remaja perempuan berinisial AG. Berbeda dengan Mario dan Shane, AG sudah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. AG dan JPU sempat mengajukan upaya banding, namun ditolak. Pemirsa, Menkominfo Jody G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka kelima atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo usai 3 kali diperiksa Kejagung. Tak tanggung-tanggung pemirsa, kerugian negara ditaksir mencapai 8,32 triliun rupiah, yang berarti 80% dari total anggaran proyek. Aliran uang haram tersebut bahkan disebut-sebut mengalir ke sejumlah partai politik. Lantas siapa saja yang terlibat dan mana sajakah uang panas tersebut mengalir? Saksikan penelusuran iNews File episode Susah Sinyal BTS 4G dikorupsi pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau terkait dengan BTS, ini bukan soal korupsi, kita masa pastikan dia korupsi. Meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sebesar 8, sekian T.
terkait dengan BTS, ini bukan soal korupsi, kita itu masa pastikan dia korupsi. Ditetapkannya Saudara Joni Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilalui. Ketika proyek itu dijalankan, selesai atau tidak selesai, malah justru koneksinya nggak sampai. Betul. Koneksinya malah Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Permintaan warga supaya dibongkar karena membuat warga tidak nyaman. Apakah betul Kejaksaan Agung mengendus bancakan 8,032 triliun kasus BTS 4G yang melibatkan Joni G. Plate juga masuk ke Partai Nasdem? Ya, pemirsa, saksikan tayangan selengkapnya di program AB Plus pada hari Minggu pada pukul 28 Mei pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, relawan pro Jokowi mengungkap skenario memasangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sementara Presiden Jokowi berpesan agar memilih calon presiden dan wakil presiden yang tepat di Pilpres 2024 mendatang. Isu memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mulai mengemuka ke publik. Isu tersebut berhembus dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Aristiadi. Budi mengaku pernah menanyakan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Menurut Budi, Prabowo dan Ganjar merupakan nama yang ideal untuk berduet di Pilpres, terlepas dari siapapun yang menjadi capres ataupun cawapresnya. Sebelumnya dalam musyawarah rakyat yang digelar di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kewenangan untuk mencalonkan capres maupun calon wakil presiden merupakan wewenang partai atau gabungan partai politik. Presiden pun mengatakan akan membisiki Ketua Umum Parpol untuk memilih capres ataupun cawapres yang tepat. Mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai, betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Diketahui PDI Perjuangan telah menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di 2024. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada 21 April 2023. Sementara Prabowo Subianto meski belum deklarasi secara resmi jadi Capres 2024, kader Partai Gerindra mengklaim ingin Ketua Umumnya maju kembali di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara digelar relawan untuk membantu masyarakat, mulai dari menjual sembako murah, membersihkan pantai, hingga menggelar berbagai pelatihan. Ratusan warga Kecamatan Kemang Bogor, Jawa Barat mengantri membeli sembako murah yang digelar relawan UMKM Sahabat Sandi. 300 paket sembako berisi beras 2,5 kg, minyak 1 liter, gula pasir 1 kg, serta teh ludes terjual. Basar sembako murah senilai Rp15.000 ini digelar untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga komoditas bahan pokok. Komunitas nelayan pesisir Jawa Timur menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Mutiara, Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Mereka mengumpulkan bekas kemasan makanan, ranting pohon, hingga botol minuman yang berserakan di pantai. Relawan juga memberikan bantuan boks ikan dan kantong sampah untuk menunjang pekerjaan para nelayan. Bakti sosial digelar para nelayan GMP bersama warga di Desa Compreng, Subang, Jawa Barat. Mereka bergotong royong memperbaiki saluran air yang kerap tersumbat saat turun hujan. Bantuan relawan dalam kegiatan sosial ini mendapatkan apresiasi warga. Melalui tradisi budaya, relawan GMP mendukung hari ulang tahun masyarakat transmigrasi di Desa Tegal Arum, Kabupaten Tebu Jambi. Berbagai pertunjukan seperti sedekah bumi, arak-arakan gunungan, dan pagelaran kesenian wayang kulit ditampilkan. Kegiatan tahunan ini untuk mengenang momen ratusan warga Semarang, Pati, dan Tegal yang bertransmigrasi pada tahun 1977.
Pelatihan desain grafis dan barista kopi digelar relawan SDG di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan untuk pembekalan di dunia usaha ini diikuti puluhan santri Pondok Pesantren Miftahul Khairat. Selain pondok pesantren, relawan menargetkan pelatihan serupa kepada majelis taklim dan remaja-remaja masjid. Sementara puluhan siswa dan siswi tingkat SMK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti pelatihan ketenagakerjaan. Puluhan siswa ini akan berangkat ke negeri matahari terbit usai mengikuti pelatihan. Puluhan siswa-siswi ini mengikuti pelatihan ketenagakerjaan sebelum berangkat ke negeri matahari terbit di salah satu yayasan yang berada di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berbagai pelatihan digelar seperti kosakata, irigana, dan katakana. Selain itu, para siswa-siswi belajar seni budaya Jepang. Karena ingin mencari pengalaman baru, terus di sini juga pembelajarannya bagus, terus kita bisa menyerap bahasa-bahasanya di sini juga bagus, pelatihan bahasanya juga bagus, jadi bikin saya tertarik ke sini belajar. Sekarang udah total 300 peserta, kurang lebih 300 peserta, dan saya kurang lebih 300-an peserta yang sudah berangkat ke Jepang, dan alhamdulillah rata-rata mereka itu bekerja sebagai perawat lansia, konstruksi, dan pertanian, dan terakhir yaitu pengolahan makanan. Para siswa-siswi yang mengikuti pelatihan ketenagakerjaan berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, hingga Bali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Juhairi Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, minat masyarakat terhadap produk pelindungan diri semakin meningkat. Melalui berbagai jenis produk, perusahaan asuransi mampu melindungi masyarakat. PT Prudential Life Assurance, Prudential Indonesia, dan PT Prudential Syariah Life Assurance, Prudential Syariah yang dikaitkan dengan investasi atau PAID, asuransi jiwa Prulink Next Gen Syariah. Sebagai produk perlindungan jangka panjang, Prulink Next Gen dan Prulink Next Gen Syariah menawarkan keunggulan usia masuk tertanggung hingga 75 tahun. Dengan fleksibilitas dalam pilihan masa perlindungan 75 tahun, 85 tahun, dan 99 tahun. Kedua produk ini juga memberikan perlindungan 300% uang pertanggungan meninggal dunia karena kecelakaan periode musim liburan tahun baru, lebaran, ibadah umroh, serta haji. Dan memberikan manfaat jenjang kehidupan berupa pengajuan peningkatan uang pertanggungan sebesar 10% hingga 1 miliar. Atas peristiwa hidup yang dialami oleh tertanggung utama berupa pernikahan dan kelahiran sedara dari tertanggung utama. Dari populasi Indonesia lebih dari 275 juta, baru sekitar 87 juta yang memiliki produk asuransi jiwa. Karena itu kami terus menambah inovasi pilihan produk-produk asuransi yang bisa dipilih oleh masyarakat agar makin banyak masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap asuransi jiwa. Syariah, baik asuransi maupun investasinya, berdasarkan prinsip syariah juga ada tambahan fitur wakaf yang bisa dipilih oleh nasabah untuk bisa memanfaatkan nilai pertanggungannya untuk sebagai wakaf. Berbekal pengalaman 175 tahun melindungi nasabah serta keluarganya di seluruh dunia dan lebih dari 27 tahun di Indonesia, Prudential Indonesia dan Prudential Syariah teguh berkomitmen mendukung kualitas hidup nasabah dan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Disti Arifa, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, buat Anda yang suka datang menikmati senja sambil menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta, kini Anda juga bisa melihat pameran berbagai produk anjungan. Nah, seperti apa saja anjungannya di sana? Berikut liputannya. Konser musik akustik Sarinah kali ini diwarnai dengan hadirnya pameran motor matic terobosan terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Fazio Hybrid Connected dan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Skuter matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini selalu menjadi tempat nongkrong asik anak muda karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band-band tanah air.
aku sih suka banget ya, soalnya modelnya lucu, terus full color juga sih, soalnya aku tuh suka banget yang colorful gitu. Yang pasti yang keren, irit ya, yang bikin mood berkendara setiap hari. Dan kali ini Yamaha memeriahkannya dengan parade model-model cantik berlenggak-lenggok di antara motor skuter kekinian. Nah, bagi Anda yang tertarik memiliki skuter matic terbaru, bisa juga langsung datang ke dealer Yamaha terdekat. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan.